Hai YouTube, masih di ID Santosa Channel. Untuk konten kali ini saya akan membahas Honda DV160 versi saya tentunya, dengan penggunaan selama kurang lebih 9 bulan dan sejauh jalan 11.281 km. Jadi memang motor ini saya gunakan sebagai kegiatan sehari-hari, ngantor, nganterin istri, dan jika weekend seringkali juga saya buat touring. Teman-teman bisa lihat sendiri di channel saya, touring ke banyak tempat ya, terutama pegunungan, karena saya sendiri sangat suka sekali dengan keindahan alam pegunungan. Jadi menurut saya apa yang saya bahas kali ini cukup proper ya, mengingat motor ini sudah saya pakai selama 9 bulan dan 11.000 km dengan berbagai kondisi jalan, baik perkotaan di Surabaya khususnya yang cukup macet menurut saya, dan juga touring di luar kota. Kalau di Jawa Timur ini sekitaran Kediri, Blitar, Nganjuk, Malang, sampai Lumajang pun juga pernah. Dan selain itu juga seringkali naik ke gunung-gunung di Cangar, Batu, Bromo, sudah cukup sering ya motor ini. Oke, dan untuk pembahasannya kali ini bukan kekurangan atau kelebihan ya, karena menurut saya kekurangan dan kelebihan itu harus ada versusnya. Misalkan suka bagian ininya, lalu ketimbang motor mana gitu dulu. Jadi untuk konten kali ini saya akan membahas yang saya sukai dan tidak saya sukai. Oke, jadi yang pertama, yang baik-baiknya dulu ya, yang saya sukai dulu, yaitu pertama adalah masalah desain ya teman-teman. Jadi menurut saya memang kita ya, prediksi saya sih di atas 60-70% orang beli Honda DV160 ini karena desainnya itu sendiri kawan. Jadi walaupun matic tapi desainnya cukup apik dengan gaya adventure seperti ini ya, laki banget gitu ya, bodinya juga besar. Jadi memang itu yang membuat saya memilih Honda DV160 ini, yaitu karena desainnya sendiri. Lalu hal yang kedua yang saya sukai dari Honda DV160 ini yaitu bagasinya yang luas. Kita bisa lihat sendiri tuh, cukup luas dan panjang. Teman-teman bisa lihat kalau saya sering touring itu membawa banyak barang ya, kadang tripod atau banyaklah peralatan drone, peralatan macam-macam, itu semua bisa masuk ke dalam bagasi ini. Karena selain luas, besar juga panjang seperti ini ya kawan. Jadi itu yang kedua, bagasinya cukup besar. Lalu yang ketiga yaitu display dari speedometernya kawan. Nah, kalau kawan-kawan lihat display dari speedometernya ini, mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya, cuman dari saya sukanya itu sangat lengkap. Terutama saya sebutkan satu-satu ya, dari takometernya, jadi atau RPM ya. Tidak semua motor matic itu punya RPM, pengukur RPM ya, atau takometer di displaynya. Dan ADV ini sudah punya. Lalu ada juga jam, lalu juga ada pengukuran, bentar nggak kelihatan,
pengukuran voltmeter atau kondisi berapa volt dari baterai kita atau kaki kita ya. Lalu yang kedua, nah ini yang cukup saya suka juga adalah pengukur suhu ya kawan. Lihat di situ ada 29 derajat Celcius. Itu lalu untuk juga ada average consumption dan per trip A per trip B itu ada semua ya. Lalu di bawah ini adalah odometernya 11.281 trip A trip B seperti itu. Di bawah juga ada oil change, jadi waktunya saya mengganti oli sebetulnya ini. Dan selain displaynya yang cukup lengkap tadi, juga visualnya ya cukup bagus dan juga cukup terang, baik di siang hari itu karena negatif display jadi cukup terlihat, apalagi kalau malam hari sangat jelas sekali untuk display speedometernya ini. Lalu yang keempat, saya sukanya itu dari windshieldnya. Jadi kalau teman-teman tahu kan, windshieldnya ini bisa naik turun ya, tapi harus tanggal 2 ini nggak bisa. Windshieldnya ini bisa naik turun, jadi kalau kita berkendara itu misalkan jalan jauh dingin, bisa dinaikkan windshieldnya, terutama jika saya berkendara dengan anak istri, karena anak biasanya saya taruh di depan. Jadi kalau windshieldnya saya naikkan itu angin tidak langsung kena ke muka dari anak saya. Itu cukup saya sukai sih. Cuman efeknya atau jeleknya itu susah untuk dibersihin. Nah, teman-teman bisa lihat, nggak kelihatan begitu ya, ada beberapa bekas air gitu ya saat kita cuci itu. Lalu yang kelima yaitu posisi berkendaranya kawan. Jadi memang kalau maxi scooter atau big scooter seperti ini memang cukup enak semuanya, bukan hanya ADV ya, NMAX pun lebih enak menurut saya. Cuman ada tapinya, posisi berkendara ini saya sukai setelah pergantian shock belakang kawan. Jadi kalau kawan-kawan lihat, memang belakangnya ini sudah saya ganti menggunakan atau ukuran itu pakai bajai pulsar ya, dimodif sedikit bagian bawahnya. Lalu untuk panjangnya itu 365 atau sama dengan orinya PCX 160. Kenapa? Karena setelah menurunkan ketinggian shock belakang itu posisinya jadi lebih pas, karena stangnya jadi lebih tinggi, lebih enak buat saya khususnya ya, karena ada beberapa di grup-grup, saya juga tergabung dalam grup Facebook ADV 160 itu ya. Banyak yang menanyakan untuk mengganti stang setirnya itu ya, karena memang dirasa kurang enak. Ada yang juga menyarankan meninggikan risernya, jadi risernya ini ditinggikan supaya lebih tinggi, jadi lebih enak gitu ya. Tapi kalau saya tinggal menurunkan ukuran panjang shock belakang ini sudah nyaman buat saya. Itu yang saya sukai di urutan nomor 5, yaitu posisi berkendara. Juga kakinya bisa selonjor, terutama kalau kita yang sering naik turun gunung. Kalau saat posisi turunan itu kaki selonjor di depan itu sangat enak kawan. Itu yang saya sukai. Lalu kita masuk yang tidak saya sukai. Yang pertama, terus terang untuk build quality-nya ya, Honda ADV 160 ini menurut saya cukup jelek untuk build quality-nya. Contohnya
Setir ini mungkin nggak kelihatan ya, ini deh, harusnya itu segini loh lurusnya, kameramen nggak kelihatan. Jadi dashboardnya itu miring ke kiri dan agak gini. Itu salah satu contoh build quality-nya. Terus juga ini harusnya kan sering ditekan-tekan ya, tapi meletot ini. Walaupun untuk beberapa orang sih nggak mempermasalahkan hal itu, cuman menurut saya dengan harganya harusnya tidak seperti itu. Lalu juga banyak seperti crankcase-nya bawah, nanti saya tunjukkan ya, seperti itu, yang cetakannya kurang bagus. Saya rasa cukup cukup speechless saya, karena dengan harga yang cukup tinggi untuk pasaran sejenisnya ya di Indonesia khususnya, dengan harga 37 juta. Kalau yang ABS tembus sampai 39, sekian, bahkan sampai yang 40 juta. Build quality-nya cukup jelek menurut saya. Kalau ada yang lain lagi yang tidak saya sukai, nomor 2 yaitu shock belakang. Itu shock belakang saya sengaja turunkan, bukan apa-apa, karena istri saya tidak terlalu tinggi, jadi mintanya biar agak turun yang jok belakang, makanya saya ganti. Cuman tetap saja dia jeduk. Sebetulnya bukan, menurut saya sih bukan karena shocknya, jadi karena apa, penahan atau bantalan dari apa namanya, rangkanya itu yang sering berbenturan kawan. Jadi jeduknya sendiri memang karena itu, karena sering karena berbenturan itu ya, antara rangka dengan mesin. Dan menurut saya cukup mengganggu, karena motor ini seringkali saya gunakan sendiri. Kalau berboncengan mungkin tidak terlalu terasa karena agak main gitu ya shock belakang, tapi kalau sendirian apalagi pakai shock breaker bawaannya, itu cukup bisa sampai tulang belakang gitu ya, kalau jeduk di posisi tidur gitu terasa sekali. Itu nomor 2. Lalu yang tidak saya suka ini yang ketiga adalah getar kawan. Getarnya ini ada catatannya, yaitu getar di cooling start, atau kalau kita menyalakan motor ini di pagi hari gitu ya, itu getarannya sangat terasa sekali. Jadi bahkan stang itu sampai goyang-goyang seperti ini ya, saking getarnya motornya itu. Entah karena, mungkin bagi saya karena apa, engine mountingnya yang di bawah itu mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi ya itu karena kalau kita full start atau start saat mesin kondisi dingin dari pagi hari, itu getarannya sangat terasa sekali. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, joknya kawan. Joknya ini cukup keras, sudah jeduk, keras juga. Kalau saya di depan sih mungkin masih empuk nih ya, cuman kan posisi bokong kita kan kebanyakan ada di sini ya, dan di sini ini cukup keras.
mungkin bisa diakalin dengan penambahan busa ya, banyak di marketplace itu banyak. Jadi itu yang nomor 4. Selanjutnya nomor 5 yang tidak saya suka yaitu mesinnya kawan. Kalau banyak reviewer yang bilang bahwa mesinnya ini yang sudah upgrade dari 150 ke 160 dengan berbagai teknologinya seperti valve-nya atau klep-nya itu sudah double ya, itu menurut saya masih kurang, terutama di jalan tanjakan. Seperti teman-teman lihat sendiri di channel saya ini sudah banyak sekali pergi ke daerah gunungan, Bromo, Canger, Batu gitu ya, itu tenaganya sangat kurang sekali. Makanya di video saya juga di channel ini juga ada pergantian part CVT-nya, itu karena untuk mendukung kebiasaan saya yang suka turun di daerah gunungan, karena di tanjakan itu sangat kurang sekali. Itu mungkin ya, karena teman-teman kalau pahami di RPM, kalau kita putar gas itu sampai 6500 RPM, dia tuh mentok di situ. Walaupun putaran gas kita sudah mentok, RPM-nya akan ditahan di 6500 RPM sebelum speed kita sampai di angka 70-80 km per jam. Jadi walaupun kita gasnya mentok, kalau speednya kita masih di angka 40-50, RPM itu akan ditahan di 6500. Hasilnya apa? Ya di tanjakan kita akan lemot. Kenapa? Walaupun di tanjakan itu kita sudah gas full mentok, kendaraan ini atau mesinnya ini tidak akan mengeluarkan tenaga maksimalnya, karena ya pasti tanjakan kita nggak mungkin lah jalan di angka 80 km per jam gitu, akan cukup berbahaya ya. Jadi mungkin di kisaran 40 lah 50, sementara di angka kecepatan itu mesinnya akan ditahan di 6500 rpm, atau mesin ini tidak mengeluarkan performa maksimalnya. Boleh silakan user ADV yang lain berkomentar terkait hal ini. Jadi mungkin kalau ada yang bisa merubah settingan ini di ECU nya, itu akan cukup powerful sekali ya. Kondisi mesin dari Honda DV160 ini. Lalu yang terakhir yang tidak saya suka yaitu harganya yang overprice. Dengan harga 37 juta yang versi CBS seperti punya saya ini, dan di harga 39 sampai 40 juta untuk yang versi ABS. Menurut saya overpriced, mengingat lawan-lawannya seperti NMAX atau mungkin disandingkan saja lah dengan TCX 160, itu sama, semuanya hampir sama dari sisi engine, dari sisi rangka, semuanya sama, hanya bodinya saja kalau perlu perbedaan ya, mungkin dari sisi shock depan sama yang lebih tinggi travelnya, dan juga shock belakang yang pakai tabung. Mungkin itu dari bodi semua sama, lampu-lampu semua sama juga, sama itu masih yang teknologinya juga pakai LED. Ukuran ban belakang sama, cakram depan belakang sama dengan PCX 160, tapi range harganya terpaut sampai 3 jutaan ya. Itu menurut saya yang tidak saya sukai. Mungkin cuma itu aja ya yang bisa saya sampaikan terkait yang saya sukai dan tidak saya sukai dari Honda DV160 versi saya. Sekali lagi, ini semua adalah opini pribadi saya. Mungkin kalau ada yang kurang dan lebihnya nanti saya sampaikan di kolom komentar.
dan teman-teman juga seperti itu. Yang tidak setuju atau setuju dengan pendapat saya ini, silahkan berkomentar, kita diskusi di kolom komentar. Lalu terakhir, supaya bisa dinilai 1 sampai 10, Honda DV160 ini saya nilai 7,5. Bisa naik ke angka 8 jika harganya turun. Mungkin kalau di angka 35, 34 mungkin akan saya berikan nilai 8, mengingat beberapa tadi yang tidak saya suka ya, terutama build quality-nya yang menurut saya cukup jelek. Kenapa saya bilang jelek? Ya karena mengingat harganya yang cukup mahal tadi ya, dengan build quality yang ditawarkan menurut saya kurang seperti itu. Lalu gimana kalau teman-teman yang akan berencana untuk membeli Honda DV160 ini? Ya silahkan, selama tidak memaksakan keadaan keuangan ya. Dan mungkin beberapa tips saya, tidak terlalu enak motor ini mengingat besarnya seperti ini jika teman-teman gunakan di perkotaan yang sangat padat. Lalu saran saya memang jika kawan-kawan gunakan untuk touring naik turun gunung, saya sarankan untuk upgrade CVT-nya. Banyak kok di marketplace atau di tutorial YouTube gitu ya. Mungkin hanya itu. Terima kasih teman semua yang sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalam.